Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Naila Syazara bersama rekan saya. Arya Raffi Rahmat. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Internet of Things yang berjudul Full Court System Monitoring dan Pengendalian Kuota Pertalite berbasis RFID. Proyek ini memiliki tujuan untuk membangun sebuah prototipe sistem IoT yang mampu memonitor serta mengendalikan penggunaan BBM subsidi menggunakan teknologi RFID, ESP32, web monitoring, dan database hosting. Oke, lanjut. Next slide. Di sini kita akan membicarakan yaitu pertama tujuan dan dasar teori rancangan sistem kami, yang kedua yaitu arsitektur dan alatnya seperti kayak alat dan bahannya, lalu langkah kerja kami, hasil proyek kami, dan analisa serta kesimpulan dari proyek kami itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tujuan dan dasar teori yang digunakan dalam pengembangan Veilguard itu sendiri. Oke, pertama tujuan. Final Project ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu prototype IoT monitoring. Di sini kami merancang dan mengimplementasikan prototype sistem IoT untuk monitoring serta pengendalian kuota Pertalite via kartu RFID. Yang kedua, mengintegrasikan seluruh komponen mulai dari ESP32, RC522, jaringan Wi-Fi, API, database hosting, hingga aplikasi web menjadi satu sistem. Yang ketiga, menerapkan validasi status kartu serta kuota bulanan sehingga sistem dapat menentukan apakah transaksi menggunakan harga subsidi atau harga normal. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dashboard monitoring berbasis role yaitu admin, petugas, dan juga warga. Selanjutnya, dasar teorinya yaitu untuk sistem Veilguard dibangun berdasarkan beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu Internet of Things, memungkinkan perangkat fisik saling terhubung melalui internet. Lalu RFID digunakan sebagai media identifikasi pengguna melalui UID kartu. ESP32 ini berfungsi sebagai microcontroller yang membaca UID dari RC522, kemudian mengirimkannya ke server. RC522 sendiri merupakan modul pembaca RFID berfrekuensi 13,56 MHz. Kemudian, API menjadi penghubung antara perangkat IoT dan database hosting. Terakhir, terdapat konsep kuota bulanan, yaitu pembatasan jumlah liter BBM subsidi yang dapat digunakan oleh setiap warganya. Berikutnya, kita akan masuk ke arsitektur sistem dan perangkat yang digunakan. Oke, di sini kita akan membahas proses di mana alur project ini bekerja. Nah, proses itu dimulai ketika kartu RFID ditempelkan ke RFID reader RC522. Nah, UID kartu lalu dibaca oleh ESP32 dan selanjutnya SP32 ini mengirimkan data melalui jaringan Wi-Fi menuju API dan API melakukan validasi ke database hosting. Nah, hasil validasinya kemudian ditampilkan pada dashboard web sehingga dapat digunakan oleh petugas untuk melakukan transaksi. Nah, dengan demikian, seluruh proses membentuk alur Internet of Things dari perangkat fisik hingga aplikasi berbasis web. Nah, kemudian kita akan membahas ke alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahan yang digunakan ini ada perangkat utama yang digunakan yaitu ESP32 DevKit ini sebagai microcontroller dan RFID reader RC52 ini sebagai pembaca kartu. Terus kartu RFID atau tag atau KTP itu sebagai identitas pengguna, lalu protoboard dan kabel jumper untuk proses perakitan, laptop sebagai media pemrograman, serta koneksi internet dan hosting MySQL untuk menyimpan data dan menjalankan dashboard. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan pengerjaan prototipe itu sendiri. Tahapan pertama adalah merakit hardware dengan menghubungkan RC522 ke ESP32 menggunakan komunikasi SPI.
Lalu selanjutnya tahap kedua yaitu konfigurasi firmware dengan menambahkan library, koneksi Wi-Fi, dan endpoint API. Tahap ketiga, menyiapkan server, database, serta API yang akan menangani seluruh proses transaksi. Lalu yang terakhir, pengujian sistem mulai dari pembacaan kartu, validasi kuota, hingga pencatatan transaksi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke hasil praktikumnya, di mana implementasi role pengguna dan validasi transaksi guard-nya. Nah, di sini role guard ini menyediakan 3 jenis pengguna. Yang pertama yaitu ada petugas. Di sini petugas melakukan proses transaksi dengan melakukan scan kartu RFID, memasukkan nominal pembayaran, dan hasil scan tadi, sistem itu menghitung jumlah liter BBM. Nah, yang kedua ada admin. Admin ini memiliki hak akses untuk mengelola warga, kartu RFID, user, kuota, laporan, dan dashboard yang berisi rekap dalam penggunaan atau monitoring BBM ini. Nah, yang ketiga itu ada warga. Di sini warga hanya dapat melihat data pribadi, status kartu, sisa kuota, grafik penggunaan, serta riwayat transaksi. Nah, dengan pembagian role tersebut, keamanan dan pengelolaan data menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ada validasi transaksi kuota. Nah, pada saat transaksi berlangsung, sistem melakukan validasi secara otomatis. Nah, jika kartu aktif dan kuota masih tersedia, maka transaksi menggunakan harga subsidi dan kuota akan berkurang. Nah, namun apabila kuota telah habis atau kartu diblokir, itu tidak serta-merta pengguna tidak bisa membeli BBM, tetapi sistem langsung menggunakan harga normal untuk penggunanya. Nah, seluruh transaksi akan disimpan ke database dengan lengkap dengan nominal pembayarannya beserta jumlah liter, waktu transaksi, dan statusnya. Nah, yang terakhir di sini kita akan melihat hasil pengujian yang telah kita lakukan. Berikut videonya. Oke, kita lanjutin. Oke, sebelum kita menyimak videonya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil pengujian fungsi utamanya itu ada apa saja. Pengujian ini itu dilakukan pada 6 skenario utama. Yang pertama ada Heartbeat ESP32 untuk memastikan reader online. Kedua, pembacaan kartu RFID. Ketiga, transaksi saat kuota masih tersedia. Keempat, transaksi ketika kuota habis atau kartu itu diblokir. Kelima, pencatatan transaksi ke database. Dan keenam, pengujian hak akses berdasarkan role pengguna. Seluruh skenario tersebut dijalankan dengan tingkat keberhasilan 6 dari 6 pengujian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Jadi untuk prototipenya di sini terdapat peralatan dan bahan yang digunakan itu antara lain pertama protoboard, dan di sini untuk komponennya kita menggunakan RFID reader RC522 dan ESP32. Nah, untuk komponen tambahannya di sini ada tag RFID-nya yang ini tidak terdaftar, dan di sini saya menggunakan KTP yang sudah saya daftarkan. Nah, kemudian sistem ini terkoneksi dengan database yang kami gunakan. Nah, di sini ada beberapa user yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang pertama kita mencoba untuk ke admin terlebih dahulu. Untuk user dan passwordnya sama, yaitu admin. Lalu di sini admin itu bisa melihat jumlah transaksi, total pembayaran, terus subsidi per liternya dan liter non subsidinya. Di situ juga terdapat chart penyaluran BBM subsidi, pembelian BBM non subsidi, dan juga dapat menampilkan transaksi terbaru yang telah dilakukan.
kita lanjut ke bagian manajemen warga. Di sini tercatat siapa saja yang warganya, kendaraannya apa, lalu UID, RFID-nya, status kartunya seperti aktif atau diblokir, dan kuota yang didapatkan. Lanjut ke manajemen kuota. Di sini kita bisa meneruskan atur kuota pertalite per warga untuk setiap periodenya per bulan. Di sini kita bisa menunjukkan ya periodenya, terus kuotanya, terus kita bisa buat kuota periode per usernya. Oke, kita keluar, kita lanjut login ke warga. Nah, di warga ini kita bisa melihat kuota dari kartu kami. Yang pertama yaitu identitas kartu terlebih dahulu, yaitu dengan nama Arya Raffi, dan plat nomornya itu juga tersedia, status kartunya diblokir atau aktif. Terus juga ada penggunaan periodenya, pilih periode terlebih dahulu, lalu kita bisa melihat kuota subsidi bulanan yang telah dilakukan, dan juga bisa melihat transaksi terakhir. Lalu kita bisa melihat juga pemakaian BBM subsidi bulanan, yaitu total liter subsidi yang digunakan dari Januari sampai Desember. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk login untuk user lain. Kita coba user Arya. Nah, di sini bisa terlihat ya, user Arya ini kartunya aktif. Penggunaan periodenya juga dapat dipilih mulai dari Juli, Juni, atau Mei. Transaksi terakhirnya juga dapat dilihat di situ, lalu pemakaian BBM subsidi bulanannya. Oke, yang terakhir kami akan login sebagai petugas. Nah, petugas ini bisa menempelkan kartu pada reader data, lalu data warga akan muncul. Contohnya yaitu kita akan tempelkan. Nah, setelah kartu ditempelkan akan muncul seperti ini, yaitu data warganya, status kartunya diblokir atau aktif, harganya berapa, sisa kuotanya, dan kuota awal. Tidak lupa juga untuk UID-nya per kartu beda-beda. Lalu kita coba yang kedua menggunakan KTP. Ini untuk user tampilan menggunakan KTP, walaupun namanya sama, tapi bisa dilihat itu ya, untuk nomor UID-nya berbeda. Di situ juga dapat terlihat status kartunya aktif atau tidak aktif, dan harga berlaku subsidinya berapa, sisa kuota, dan kuota awalnya itu berapa. Tidak lupa juga kita bisa mencoba nominal pembelian bensin ini. Kita coba 20.000. Nah, di sini terdapat seperti ini ya, transaksi berhasil untuk Arya Raffi Ahmad, subsidi, nominal pembeliannya sekian, total per liter, liter subsidinya berapa, liter normalnya berapa, sisa kuota, lalu waktunya juga. Oke, lanjut kita ke riwayat. Nah, karena tadi kita sudah habis membeli ya, ini muncul di riwayat pembelian, yaitu riwayat ini tuh per hari ringkasan hasil transaksi yang diperoleh oleh akun petugas tadi. Di situ terdapat total setorannya, jumlah transaksi, liter subsidi, dan juga liter non subsidinya. Di sini juga tertera waktunya ya. Jadi untuk petugas penjaganya itu tidak perlu mencatat setiap harinya. Tidak perlu mencatat manual karena sudah tercatat langsung di web. Ini tinggal dipilih saja untuk waktunya, harinya, kapan, bulan apa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah tadi kami melakukan transaksi,
setiap role kami itu terhubung. Kita coba cek di admin. Admin ini terhubung dengan warga, dapat dicek dengan seperti ini. Nah, ini tadi kan kami sudah mendapatkan transaksi. Lalu di dashboard admin, ini muncul transaksi terbarunya, yaitu area Raffi dengan plat nomornya, lalu tanggal, jam, dan berapa pengeluarannya. Gitu. Oke, kita lanjut coba cek di warga. Nah, tadi kita kan sudah menambahkan transaksi baru ya. Nah, lalu kita login di area. Ini bisa terlihat ya, yang awalnya transaksinya 0, penggunaan periodenya 0. Di sini tercatat penggunaan periodenya yaitu tadi di bulan Juli, kita sudah memakai 2 liter dari 20 liter. Itu untuk kuota subsidinya. Lalu tercatat juga transaksi terakhirnya itu kapan, pembeliannya berapa. Nah, ini untuk tampilan chart pemakaian BBM subsidi bulanannya. Kita dapat lihat di bulan Juli ini sudah 2 liter. Oke, sebelum masuk ke analisis dan kesimpulan, kita cross check dulu di sini. Tadi kan kita belum di video belum tercantum Herbert ininya ya, ESP-nya ya. Itu bisa dilihat dari petugas. Nah, di sini ketika kita login, ini ada RFID readernya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kan merah ya. Ini aktif. Ketika aktif di sini ini readernya terhubung. Tetapi ketika coba kita cabut, nah ini ketika mati dalam beberapa detik kemudian, nah ini akan reset dan di sini Herbert-nya akan mendeteksi ke reader tidak terhubung dan ada notifikasi periksa daya ESP32 WiFi atau servernya. Nah, lalu kemudian terkait UID diterima itu sudah, harga subsidi itu sudah. Lalu yang berikutnya transaksi ketika kartu diblokir atau harga normal ya. Itu bisa dilihat di sini. Ini saya hubungkan lagi, menunggu radar terhubung. Nah, ketika sudah terhubung, kita coba tempelkan menggunakan kartu yang terblokir. Nah, ini belum terdaftar. Nah, ini kartu yang diblokir ini akan bertransaksi menggunakan harga normal. Nah, katakanlah kita beli 20.000 di sini. Nah, di sini keterangannya kartu diblokir pembelian memakai harga normal dan kuota tidak berkurang. Nah, di sini ini statusnya normal. Jadi kuota subsidinya tetap 0. Nah, kita tahu 0 dari mana? Itu kita cek di sini sebagai warga Nah, di sini pembelian subsidinya, transaksinya ini normal, tetapi kuotanya tidak berkurang dikarenakan kartunya diblokir. Jadi seperti itu. Lalu untuk pencatatan transaksi sudah, admin petugas memperoleh menu sesuai hak aksesnya masing-masing juga sudah. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil analisa dan kesimpulan. Oke.
Nah, di sini dari hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil membentuk alur Internet of Things secara lengkap. ESP32 membaca UID kartu, data dikirim menuju server, server melakukan validasi, kemudian hasilnya ditampilkan pada dashboard web. Selain itu, fitur Heartbeat memungkinkan petugas mengetahui apakah perangkat IoT sedang online atau offline. Kendala utama yang masih ditemukan itu waktu responnya sekitar kayak 5-10 detik yang dipengaruhi juga oleh kualitas jaringan dan performa hostingnya. Selain itu, prototipe masih menggunakan identifikasi UID standar, sehingga tingkat keamanannya belum setara dengan kartu komersil. Oke, next untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil pengujian kami tadi, pertama, Veilguard berhasil mengimplementasikan sistem monitoring kota Pertalite berbasis RFID. Kedua, integrasi ESP32, RC522, Wi-Fi, API, serta database hosting berhasil membentuk sistem IoT yang utuh. Ketiga, sistem mampu membedakan transaksi subsidi dan transaksi normal berdasarkan status kartu serta sisa kuotanya. Dan yang terakhir yaitu dashboard berbasis role berhasil memberikan akses yang sesuai bagi admin, petugas, maupun warga. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu saran dan pengembangan lanjutan. Di sini terdapat beberapa saran. Yang pertama yaitu pengoptimalan waktu respon API. Nah, di sini menggunakan kartu RFID dengan sistem autentikasi yang lebih aman, lalu menambahkan LCD, LED atau buzzer biar menjadi project yang utuh agar status pembacaan kartu dapat diketahui secara langsung. Nah, dan yang terakhir yaitu menambahkan telemetri perangkat seperti kekuatan sinyal Wi-Fi, uptime ESP32, dan jumlah total scan-nya. Nah, mungkin demikian presentasi final project Internet of Things dari kelompok kami mengenai Veilguard. Nah, sistem monitoring dan pengendalian kota Pertalite berbasis RFID. Terima kasih kepada dosen pengampu serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan selama proses pengerjaan proyek ini. Semoga prototipe yang kami kembangkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem monitoring BBM berbasis Internet of Things di masa yang akan mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.